Pengelola Mall Nipah Makassar, Sulawesi Selatan menggelar rapid test untuk 450 karyawan mall itu. Rapid test digelar pengelola Mall Nipah bekerja sama dengan petugas medis dari tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan. Tes dilakukan untuk memastikan tidak ada karyawan yang terpapar corona sebelum mall dibuka kembali pada 8 Juni mendatang. Saat dibuka nanti hanya tenan dan restoran yang akan beroperasi, sementara bioskop masih ditutup. Dan yang selebihnya itu karyawan tenan. Jadi kita prioritaskan semua yang berhadapan langsung dengan customer, dengan pengunjung. Jadi garda-garda terdepan semua kita ini yang kita rapid. Kenapa harus dilakukan rapid sebelum buka, Pak? Ya, kita untuk memastikan bahwa kita siap menjalankan protokol yang ada ya. Jadi kita tes dulu, kita punya ini kesiapan kami dulu, kita siapkan semua, kita tes. Kalaupun misalnya ada nanti ditemukan yang gejala yang ini, nanti kita akan ada tindak lanjutnya nanti. Ya. Kalau untuk Dalam masa PSBB transisi tahap pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan membuka pertokoan di wilayah DKI Jakarta. Seperti di Pasar Baru Jakarta Pusat, sudah tampak pedagang membuka kiosnya. Namun manajemen Pasar Baru hanya menerapkan jam operasionalnya selama 3 jam saja. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pusat perbelanjaan atau mal di wilayahnya diizinkan beroperasi kembali mulai Senin 15 Juni 2020 berdasarkan data Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APBI ada 80 mal yang beroperasi di ibu kota. Meski mengizinkan mal kembali beroperasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi kapasitas pengunjung yang datang yakni 50% dari kapasitas. Kita bahas bersama Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia APPBI, Stefanus Ridwan. Pak Ridwan, selamat sore dengan Riko. Selamat sore, Pak. Pak Ridwan, mal boleh buka tanggal 15 nanti, tapi hanya 50% pengunjung. Bagaimana ngaturnya itu, Pak? Saya kira nggak apa-apa. Nanti jadi memang 50% kira-kira kita tahu lah kira-kira berapa. Sebab parkir pun kita batasi sebenarnya. Jadi nanti yang datang ke sana, tentu dengan jumlah yang kita lihat, kita udah tahu lah kira-kira jumlahnya berapa. Jadi tidak terlalu sulit. Tapi beberapa supermarket misalnya yang di dalam, dia membatasi juga dengan contohnya Lotte, dia memberikan kartu kepada setiap pengunjung. Kalau kartunya habis berarti dia nggak boleh masuk lagi. Tunggu sampai ada kartu lagi. Jadi kartu itu di pintu masuk diberikan, kemudian waktu di kasir dikembalikan lagi. Nah, dari kasir kembali ke security. Jadi kalau kartunya belum habis artinya belum ada 50%. Jadi ada penanda berapa orang yang ada di dalam mal itu ya, Pak? Itu untuk yang di supermarket. Kalau mall kan terlalu banyak ya. Jadi, tapi kita tahu kalau ini udah melewati batas kita akan berhenti. Nah, ada aturan baku nggak, Pak, yang disebarkan kan di Jakarta saja ada 80 mall, ke puluhan mall itu supaya nantinya menerapkan standar yang sama? Saya kira begini, kita udah tahu jumlahnya berapa, biasanya normalnya berapa, kemudian kita ambil 50%. Nah, ada yang mall yang punya headcount. Kalau punya headcount gampang, langsung ketahuan bahwa dia sudah 50%. Nah, tapi kami percaya bahwa untuk kali ini orang datang berbelanja ke pusat belanja, dia hanya untuk berbelanja, tidak untuk jalan-jalan. Sebab Pak Stefanus, kalau mengacu pada aturan detailnya nanti yang boleh buka itu tidak semuanya kan, Pak ya? Apa saja tenan-tenan yang boleh buka? Saya kira semua boleh buka kecuali itu mungkin masih mainan anak masih belum boleh buka. Terus kemudian bioskop juga belum. Salon juga saya rasa masih belum ya. Akan tunggu beberapa saat baru bisa. Sejauh ini kalau dari Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia, bagaimana melihat kesiapan kita khususnya di Jakarta deh, bagaimana kesiapan mal ini untuk menerapkan ketika buka PSBB transisi ini? Saya kira kita udah siap ya. Kenapa kita udah siap? Kan sekarang aja supermarketnya dibuka. Kemudian kita juga lihat beberapa makanan yang take away juga dibuka. Kemudian apotek juga dan ATM. Jadi
itu sudah diterapkan dari sejak 2 bulan yang lalu. Kita sudah menerapkan sebenarnya protokol kesehatan itu. Jadi tidak aneh kalau new normal ini kita cuma merubah beberapa yang menyesuaikan dengan aturan yang dari DKI dan dari Kementerian Perdagangan, itu aja. Jadi mempraktekkan yang sudah saat PSBB tapi dengan skala yang lebih besar begitu Pak Stefanus ya. Nah Ya, untuk betul. pengunjung misalkan nanti kan tanggal 15 tentu saja banyak orang yang bisa jadi ingin datang ke pusat perbelanjaan. Apa protokol kesehatan yang betul-betul diperhatikan oleh pengelola mal? Apa yang kira-kira akan sulit dilakukan? Jadi sebenarnya begini, kalau di awal-awal dulu kita mulai PSBB, memang betul ada kesulitan beberapa pengunjung itu bandel. Tapi setelah berjalan lama, sekarang ini mereka semua ikuti aturan. Jadi jarang sekali ada yang melanggar. Kalau dia melanggar, semua masyarakat sekitarnya langsung itu negor dia. Jadi sekarang udah hampir tidak ada sama sekali. Nah, bagaimana sih? Pertama, orang masuk ke dalam ya tentu harus pakai masker, terus jaga jarak di pintu masuk, kita udah kasih batas semua, dan kemudian juga ada cuci tangan di sana atau hand sanitizer, dan mereka masuk ke dalam. Di dalam itu ya semua mengikuti peraturannya protokol itu. Baik. Misalnya toko juga sama begitu. Intinya adalah ikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan. Terima kasih Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia, Stefanus Ridwan. Terima kasih Pak Stefanus.